Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan tim senantiasa berada dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, silahkan. Tapi sekali lagi jangan lupakan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dari doa-doa kita. Jangan lupakan ulama-ulama kita dari doa-doa kita. Kita setiap hari belajar dari ilmu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan para ulama kita. Dan gratis hadirin. Ini ilmu-ilmu yang kita pelajari tiap hari ini. Kalau diseminarkan dengan harga puluhan juta, itu worth every penny. Itu layak. Gitu. Kalau kita kasih setiap bulan 1 miliar untuk dapatkan ilmu seperti ini, setiap bulan atau setiap pekan, kita nggak bisa balas jasa mereka. Kita kasih 1 miliar per pekan, nggak bisa bayar. Ini terlalu mewah hadir sekalian. Dan kita disuruh bersyukur. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada anda, balaslah. Disuruh balas. Bukan disuruh bilang terima kasih aja loh. Disuruh balas. Dan ini bukan bahasa kiasan. Kita disuruh balas. Bukan cuma disuruh makasih banyak. Atau disuruh sebatas berdoa. Kita disuruh balas. Fa'ilam tukafi'u, kalau anda belum mampu balas, maka doakan. Jadi kita disuruh balas dan mendoakan. Kalau belum mampu balas, maka opsi berikutnya doakan. Nah kalau kita belum bisa balas, nggak doain, bahaya kita di hari kiamat. Dan ilmu kita dikhawatirkan nggak bermanfaat. Dikhawatirkan ilmu ini nggak bermanfaat. Jadi hal ini sangat penting. Walaupun sekali lagi bukan tertuju pada penanya, tidak. Mungkin penanya doakan dengan lisan. Tapi ketika dibacakan dan tidak ada hal tersebut, maka perlu kita ingatkan. Karena perintah dari Rasulullah SAW, balas, itu perintah pertama. Balas dan doakan. Kalau belum bisa balas, maka doakan. Jadi ini bukan multiple choice. Aku doakan aja lah. Enggak, ada disuruh balas. Kalau belum mampu, doakan. Kalau udah mampu, balas. Kalau nggak balas dan nggak mendoakan, sekali lagi jangan sampai kita dicap sebagai orang yang tidak bersyukur. Dan kalau kita dicap sebagai orang nggak bersyukur, bahaya. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Azab sangat pedih. Dan seringkali kita tahu konsepnya, tapi kayak nggak semuanya, dan bukan juga penanya. Karena sebatas satu pesan pertanyaan tidak bisa menyimpulkan seseorang. Karena sebagian ulama itu menulis Nabi SAW itu tidak ada tulisan salawatnya, tapi mereka bersalawat dengan lisan. Setiap mereka menulis Rasulullah, mereka ucapkan sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka nggak tulis di tulisan teks. Jadi bisa. Tapi kalau orang nggak ngerti kultur tersebut, mereka berpikir sebagian ulama tidak bersalawat kepada Nabi SAW. Maka perlu dijelaskan pentingnya bersalawat kepada Nabi SAW. Itu poin. Ada banyak orang mendoakan ulama atau guru di dalam setiap sujud mereka, di dalam malam-malam mereka. Tapi di ranah publik seperti ini, ketika itu tidak terlihat, maka kita perlu ingatkan. Dan kita perlu ingatkan bahwa perintahnya itu suruh balas dan mendoakan. Dan opsi hanya mendoakan ketika belum mampu balas. Tapi kita harus berusaha membalas. Itu poin yang perlu kita camkan bersama-sama. Karena yang kita cari itu bukan hanya mengerti, bukan hanya
bisa menjadi ilmu nafi. Wallahu ta'ala bisa. Baik. Izin bertanya Ustaz, jika kita harus meninggalkan lingkungan atau teman yang dirasa kurang bermanfaat untuk urusan akhirat, dan kita harus selalu dikelilingi teman yang soleh agar bisa lebih mudah istiqamah, apakah mungkin daripada meninggalkan lingkungan atau teman tersebut kita justru berharap bahwa kita yang harus menjadi sosok teman solehnya? Sejauh mana kita dapat menganggap hubungan pertama masih aman sampai akhirnya harus ditinggalkan? Jazakallahu khairan. Jawabannya mungkin saja. Tapi pertanyaannya, kita tipikal orang yang mewarnai atau diwarnai? Kita punya daya pengaruh yang besar atau kita selama ini dipengaruhi? Nabi SAW ketika mendapatkan wahyu itu disuruh menyampaikan, bukan disuruh keluar dari kota Mekah sampai berjuang selama 13 tahun. Sangat mungkin. Tapi pertanyaannya, mentalitas kita seperti Rasulullah SAW atau tidak? Bukan berarti harus sama, tapi punya mentalitas mempengaruhi yang sangat luar biasa. Kemampuan kita menguasai forum itu seperti Rasulullah SAW atau tidak? Kemampuan, keberanian kita untuk menghadapi semua konsekuensi ketika ucapan dibantah, diolok-olok, dinyinyirin, dijelek-jelekin, difitnah, digibahi, dijatuhkan seperti Rasulullah SAW. Nabi SAW difitnah 13 tahun dan beliau tidak pernah klarifikasi, beliau tidak pernah konferensi pers, beliau dalam quote and quote ya, dalam tanda kutip, beliau tidak pernah membela personal beliau. Bahkan Aisyah mengatakan Nabi SAW tidak pernah bereaksi ketika personal beliau diserang. Tapi kalau sudah intihak maharimillah, tapi kalau sudah berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, baru beliau bereaksi. Kalau kita seperti itu enggak, simpel aja. Kalau kita newbies, kita baru belajar, kira-kira fondasi kita kokoh atau tidak? Kalau kita baru tahu, kira-kira fondasi kita kokoh atau tidak? Kalau kita nggak pernah belajar ilmu berargumentasi, kira-kira kemampuan kita mempengaruhi kuat atau tidak? Ilmu berargumentasi itu bukan sebatas bakat hadirin. Itu ada ilmu yang dipelajari. Ilmu yang dipelajari. Itu hal yang, dan ulama menguasai itu. Ulama menguasai hal tersebut. Jadi kalau kita punya hal-hal yang demikian, maka bisa dipertimbangkan dan bisa demikian. Makanya ulama mendatangi justru seperti Abdul Aziz Al-Kinani berhadapan dengan Bishr Mirisi dan para ulama. Tapi mereka punya ilmu, mereka punya kemampuan, dan mereka solid. Mereka solid dalam iman, mereka solid dalam akidah mereka, mereka matang dalam setiap pembahasan ilmu, mereka sabar, hati mereka bersih, hati mereka tulus. Walaupun di lawannya meledak-ledak atau menyerang, mereka tidak bergeming. Ibnu Abdul Hadi itu mau lawan seperti apa, santai aja beliau. Iman kuat, sabar tuh luar biasa. Kalau bahasa kita, kuping tuh tebal, kuping gak tipis. Lalu bukan hanya itu, punya kemampuan berargumentasi yang sangat kuat. Ilmu logika itu sangat kuat. Gitu loh. Al-Quran, hadis, hatam, dan seterusnya. Kalau kita artinya punya spek seperti itu, maka ada wahyi dan berhadapan.
Intinya, bahasa simpelnya ya, kalau kita bisa mempengaruhi dan bukan dipengaruhi, dan itu proven, terbukti dalam track record kita sebelumnya, maka pengaruhi orang untuk baik dan kembali kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bukan tipikal demikian, maka ada baiknya kita merenungkan penyesalan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tersiksa di hari kiamat. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 27, 28, 29. Coba dibuka Al-Furqan 27, 28, 29. Dan 30 sekarang, atau 27, 28, 29. Allah berfirman, "Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Dan ingatlah ketika orang-orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya, tanda putus asa, tanda menyesal. Gigit jari gitu. Kalau bahasa kita, kalau dalam frasa kita kan gigit jari. Dia gigit jari, artinya dia menyesal, dia menyerah. Lalu sambil mengatakan, duhai, andai kata dahulu saat aku hidup di dunia, aku memilih jalannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menyesal. Karena saja aku memilih jalannya Rasulullah SAW. Lalu baca ayat berikutnya, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka kepada diriku, kecelakaan besar bagiku, kalau saja dulu aku tidak menjadikan si A, si B, si C, si D itu teman akrabku. Penyesalan ahli neraka adalah kenapa gaul sama si A, kenapa gaul sama si B, kenapa bersahabat sama si C, kenapa bersahabat sama si D. Itu penyesalan. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka bagiku, kalau saja aku tidak menjadikan mereka sebagai sahabat, sebagai kekasih. Gitu. Menyesal. Hari ini orang misalnya di dunia dia itu bucin sama seseorang, di hari kiamat nyesal, kenapa saya bucin sama dia, kenapa saya jatuh cinta sama dia, kenapa saya menjadikan dia sebagai kekasih saya. Nyesal minta ampun, benar-benar menyesal. Kenapa saya jatuh cinta sama dia, kenapa saya menjadi kekasihnya, kenapa dia menjadi teman hidup saya, kenapa dia jadi sahabat saya, kenapa dia jadi teman karib saya. Kenapa nyesal? Baca ayat berikutnya 29. Laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Karena dia telah menyesatkanku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku. Dia telah menyesatkanku dan membuat aku berpaling dari Allah. Dia telah memalingkan aku dari berzikir kepada Allah, dari Al-Quranul Karim, dari ilmu. Setelah ilmu itu datang kepadaku, jadi bukan karena saya nggak tahu, saya tahu ada kajian, saya tahu ada kebenaran, saya tahu. Tapi ya teman-teman saya ini yang memalingkan saya, kekasih saya ini yang memalingkan saya, istri saya ini yang memalingkan saya, suami saya ini yang memalingkan saya. Khalil itu tingkatan tertinggi dalam kebersamaan. Saya tahu ada Al-Quran, tapi suami saya memalingkan saya, istri saya memalingkan saya, teman satu geng saya membuat saya berpaling. Karena syaitan linsani khudula. Dan syaitan itu tidak pernah mau menolong manusia. Jadi penyesalan ahli neraka itu masalah pertemanan, hadirin. Masalah persahabatan. Kenapa saya bersahabat sama si A? Kenapa saya bersahabat sama si B? Kenapa saya bersahabat sama orang malas? Kenapa saya bersahabat sama orang yang gak mau mengamalkan ilmu? Kenapa saya bersahabat dengan orang yang memalingkan saya dari Allah?
Kenapa saya menikah dengan A? Kenapa saya menikah dengan B? Kenapa saya menikah dengan C? Saya pikir itu kekasih dunia akhirat. Iya, tapi di akhirat masuk neraka bareng-bareng. Na'udzubillah. Kekasih loh, bukan sebab. Laqad adallani ani dzikri ba'da idh ja'ani. Jadi jangan pernah meremehkan ini. Tapi kalau kita mau punya prinsip dan sebagainya, maka silakan. Ini tentang mempengaruhi dan dipengaruhi. Tapi perlu kita ingat manusia itu lemah. Makanya para ulama mengatakan almar'u ibnu bi'atihi. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Semua anak dari lingkungannya. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Nabi SAW mengatakan almaru ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama orang-orang terdekatnya dan orang-orang yang dia cintai. Seseorang itu di atas agama sahabatnya dan di atas agama kekasihnya. Itu gak mudah, hadirin. Nabi SAW mengatakan demikian. Jadi kalau ingin berhadapan dengan itu, ya jangan tangan kosong. Dan hadirin Allah muliakan, ketika kita mencari persahabatan yang soleh dan bertakwa, bukan berarti kita bermusuhan dengan yang lain, bukan. Kita tetap berhubungan baik, tapi jaga jaraknya. Ada orang-orang yang memang kita harus merapat kepada mereka, kita harus dekat sama mereka. Gimana caranya? Kita harus berjuang, kita harus jadi sahabatnya, kita harus jadi kekasihnya, kita harus jadi orang-orang terini. Kenapa? Karena itu akan menolong kita di dunia dan di akhirat. Tapi ada orang-orang yang cukup kenal nama. Ada orang-orang cukup berinteraksi kalau ada keperluan. Dan dia bukan oportunis, ini simbiosis mutualisme. Mayoritas teman kantor kita kan ketemu cuma di kantor aja. Mayoritas kehidupan orang Jakarta atau orang nggak usah di Jakarta, di mana-mana, nggak bergaul sama orang-orang kantor secara umum ya. Emang sampai lanjut setelah pulang kantor? Enggak, secara umum. Dan itu baik-baik aja, kita nggak ribut sama mereka. Kita nyaman dengan kondisi itu, mereka juga nyaman dengan kondisi itu. Jadi ada hal-hal demikian. Makanya sebagian ulama dan sebagian masyayikh dan sebagian guru kita mengatakan ada orang-orang yang cocok kalau bersama dalam radius, misalnya dalam tanda kutip ya, dalam radius 100 meter. Kalau orang-orang ini didekatkan, ribut gitu, gak cocok didekatkan mereka. Tapi ada orang-orang yang memang cocok kalau bersama-sama, kalau berdampingan. Justru kalau mereka dipisahkan, berantakan. Atau mereka dijauhkan, dibuat 100 meter gitu, wah sinyalnya jelek, gak bagus. Itu ada demikian. Makanya hidup itu bukan 1 tambah 1. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap 1 tambah 1, tapi jauh lebih kompleks hidup itu. Dan itu yang bilang tuh ulama-ulama yang sudah makan asam garam kehidupan. Kalau kita kan, sebagian kita berpikir, kalau ini orang soleh, oh pasti nyambung dong, kan passionnya sama. Enggak. An-nasu ka'ibli mi'ah, kata Nabi SAW. Itu Nabi SAW. Manusia itu seperti 100 unta. Kita punya 100 unta, itu yang cocok, mungkin 1, atau bahkan gak ada yang cocok. Unta itu susah. Nah, manusia itu ribet, quote and quote gitu. Ada orang tuh yang cocoknya itu ketemu setahun sekali. Begitu dia ketemu setiap bulan ribut. Tapi kalau 1 sekali enak, maafin ya, iya gimana baik, udah jangan ketemu lagi deh, udah gitu. Kalau ketemu lagi panjang urusan. Kan begitu.
Kayak contoh sederhana. Ada betapa banyak mertua dan mantu itu cocok kalau ketemunya pas acara keluarga aja. Kalau udah tinggal atau nggak usah tinggal, nginep lah 2 minggu, ribut udah. Jadi jangan tinggal bareng, nginep 2 minggu atau seminggu nginep. Itu sampai rebutan pakaian kotor dalam beberapa kasus. Gitu. Ibunya ingin nyuci pakaian kotor anaknya. Di mata ibunya ini masih anak kecil ini. Padahal anak udah 4. Pakaian kotornya mau dicuciin. Istrinya nggak terima, ini kan pakaian kotor ini. Ribet gara-gara pakaian kotor. Tapi kalau ketemunya setahun sekali, pas apalagi pas lebaranan, nangis-nangisan mereka. Maafin mama ya, iya aku juga aku banyak salah, maafin ya. Gitu loh. Mama tuh punya rencana mau nginep di rumah kalian 2 minggu ke depan. Langsung berubah. Mama mau nginep. Ribut. Padahal di 3 menit yang lalu nangis-nangisan ini loh. Ya begitu nginep ribut udah. Jadi bukan berarti ketika lihat bagaimana Nabi SAW menyikapi orang munafik. Ini munafik, gak diusir sama Nabi SAW. Dan hubungan hablum minan nasnya baik-baik aja. Nabi SAW memberikan hak mereka. Kesalahan sebagian pihak ketika mendapatkan ilmu tentang persahabatan yang soleh, atau misal pasangan yang soleh dan pasangan soleh, itu dia ingin mengisolasi dirinya dari masyarakat, lalu eksklusif, lalu menyerang atau jadi judgmental kepada pihak-pihak yang lain, nggak baik hubungannya, gitu. Langsung keluar dari grup dan seterusnya. Padahal nggak harus demikian. Benar kalau grupnya penuh maksiat terus segala macam, itu pun juga nggak perlu langsung cuk-cuk. Ini bicara baik-baik aja. Mohon maaf saya nggak bisa di grup ini lagi, karena kalau bisa nasihati. Tapi tetap hubungan baik, misalnya kirim hadiah atau pas momen-momen tertentu ketemu baik, tunaikan hak mereka sebagai muslim atau sebagai manusia dan seterusnya. Tunaikan hak, kan agama kita ada hukuk, menunaikan hak semampu kita. Kita nggak mungkin bisa menunaikan hak seluruh pihak. Makanya hak semua pihak nggak semuanya fardu ain, ada yang fardu kifayah. Contohnya menjenguk orang sakit, hukumnya apa? Banyak orang mengatakan fardu, tapi fardu kifayah, gitu. Pengen kalau fardu ain, tiap hari kita ke rumah sakit terus, dan itu pun tetap dosa aja. Ada berapa rumah sakit di kota kita? Tapi kalau sudah dijenguk, maka gugur dengan yang lain. Karena memang manusia itu nggak mampu untuk bisa ini. Tapi berusaha terus untuk menunaikan hak. Jadi sekali lagi, ketika kita disuruh mencari persahabat yang soleh, dan apabila kita misal sudah punya teman-teman, tapi kalau sama mereka selalu mengarahnya ke maksiat, terlalu terseret maksiat dan seterusnya, maka rubah pola kita dengan mereka. Dan bukan berarti menelantarkan mereka, tetap punya hak mereka. Mereka sakit dijenguk atau ada apa, kirim ini, hubungan baik, bantu kalau mereka butuh, mereka kita bantu. Tapi untuk menjadi sahabat, untuk menjadi teman dekat dengan karib, untuk menjadi teman duduk, teman dimana ketika kita ada masalah kita share dengan dia karena kita butuh masukan-masukannya, itu bukan orang sembarangan. Kalau nggak, kita menyesal di hari kiamat, dan itu penyesalan ahli neraka, dan itu membuat salah satu faktor utama membuat orang dimasukkan ke dalam api neraka, karena pertemanan, karena hubungan sosial. Karena ada banyak orang itu nggak terima kebenaran bukan karena dia nggak yakin, dia tahu dan dia yakin ini benar, tapi karena dia terikat dengan lingkungannya, terikat dengan persahabatan dan pertemanannya, nggak bisa, dan dia nggak mau dicap sebagai pengkhianat di ranah horizontal, dan itu berat.
Dan yang dimaksud terikat ini seringkali bukan terikat secara formal, tapi terikat secara hati. Gak bisa. Iya aku tahu, tapi aku gak bisa tinggalin aku ini, aku itu. Dia udah baik banget sama aku, masa aku tinggalkan, dan seterusnya. Itu gak mudah. Makanya dari awal harus hati-hati. Dari awal harus hati-hati. Ingat, parameternya adalah Al-Furqan 29. Laqad adallani an dzikri ba'da idh ja'ani. Dia atau mereka telah menyesatkanku dan memalingkanku dari ilmu, dari Al-Quran, dari zikir, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah datang kepadaku pada saat aku di dunia. Allah ta'ala alam bisawab.